Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Sebelum Bobo. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Perkemahan. Oh iya, saya sedikit mengingatkan, silakan untuk pasang headset, pasang posisi ngegoler, dan selamat menikmati. Kita mulai ceritanya, oke? Cerita ini terjadi pada saat saya masih duduk di kelas 3 SMA. Waktu itu, saya dan juga teman saya yang bernama Rian mengikuti sebuah organisasi. Sebut saja organisasi ini namanya A. Nah, organisasi ini akan melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu kegiatan perkemahan. Oleh karena itu, kita pun yang karena sudah kelas 3 dan otomatis baik di setiap organisasi itu sudah menjadi pengurus. Kami pun yang sudah menjadi pengurus bersiaplah untuk membentuk kepanitiaan perkemahan tersebut. Kita bentuk dan juga kita menentukan tanggal pelaksanaan. Jadi antara waktu perencanaan ke tanggal pelaksanaan ada jangka waktu yaitu 1 minggu. Bersiap-siaplah kita panitia yang sudah dibentuk tersebut. Oh ya, saya sedikit menjelaskan. Saya dan juga teman saya yang bernama Rian masuk ke dalam seksi acara. Jadi seluruh kegiatan acara, saya dan Rian dan juga teman-teman yang lain, sebenarnya ada 5 orang, itu mengurus bagian acara dari awal kegiatan sampai pulang, sampai akhir, sampai beres. Singkat cerita, H-1 sebelum pelaksanaan kegiatan, saya dan teman saya yang bernama Rian ini, karena memang orangnya sudah akrab sekali dengan saya, kita ngobrol dulu gitu 1 hari sebelum kegiatan. Perencanaan lah istilahnya mah, kita ngobrol ini itu. Terus pas saya perhatiin lama-lama wajah dari si Rian ini agak pucat. Saya tanya ke Riannya, "Yan, lu sakit?" kata saya. Terus dia jawab, "Enggak Jay, enggak sakit. Cuman ini aja lagi kurang enak badan." Terus saya jawab lagi, saya bilang kan, "Ya udah Yan, lu gak usah ikut, gak apa-apa. Ntar kegiatan mah biar anak-anak sama gue yang ngehandle. Cuman dia kekeh pengen ikut, ya udah deh. Terserah lu aja," kata saya. Terus pas besoknya hari pelaksanaan kegiatan, sebelum menuju lokasi perkemahan, saya dan juga pengurus yang lain dan juga maksud saya peserta yang lain berkumpul di satu titik, yaitu di sekolah. Kita berkumpul dulu untuk check-in, baik peserta maupun panitia. Karena semuanya sudah beres, check-in, baik peserta maupun panitia, dan juga barang-barang, supaya tidak ada yang tertinggal. Waktu itu kita mulai berangkat jam 8 pagi. Jam 8 pagi menuju lokasi. Jarak dari lokasi perkemahan ke sekolah itu ada setengah jam. Jadi kita berangkatlah jam 8, sampai sana jam setengah 9. Setelah sampai sana, saya dan juga teman-teman yang lain tuh membangun tenda. Jadi ada tenda buat pengurus, panitia, ada juga buat peserta gitu. Jadi peserta dan juga panitia itu membuat tenda masing-masing. Ditambah lagi posko-posko kesehatan. Jadi kalau misalkan ada yang sakit, dibawa ke posko tersebut. Nah, singkat cerita, 1 hari 1 malam itu kegiatan berjalan lancar. Lalu di hari kedua, waktu jam 3 sore itu,
sekitar jam 3 sore. Waktu itu kegiatannya sedang istirahat sholat makan. Jadi seluruh peserta istirahat dan juga panitia juga istirahat. Nah kebetulan saya dan teman-teman yang lain itu mau mengadakan kumpulan dulu buat seksi acara. Karena setelah isoma itu akan ada acara lagi. Berkumpullah kita yang 5 orang ini, saya, Rian, dan 3 teman yang lain. Kita membahas kegiatan yang akan dilaksanakan supaya berjalan lancar. Pada saat kita sedang ngobrol gitu ya, Rian ini tiba-tiba pingsan gitu. Ya otomatis saya dan teman-teman yang lain langsung membawa si Rian ini ke posko kesehatan. Terus kita nunggu dia sadar. Pas udah sadar saya tanya, "Yan, lu tadi kenapa?" Dia jawab, katanya palanya kepusing gitu. Pala gue pusing, Jay. Terus saya jawab, "Oh ya udah, lu nggak usah ikut kegiatan, nggak apa-apa. Nanti gue sama teman-teman yang lain yang ngurusin kegiatan, lu istirahat aja." Dia nggak ngejawab kan, karena emang lagi kurang enak. Jadi dia langsung tidur lagi. Ya udah, saya dan teman-teman yang lain ngurusin kegiatan sampai beres acara tersebut di sore hari. Lanjut acara maghrib, sholat maghrib berjamaah, lalu sholat isya berjamaah. Setelah itu ada kegiatan makan dan juga upacara api unggun. Singkat cerita, upacara api unggun udah beres dilaksanakan sekitar jam 8:30 udah beres gitu. Jadi karena memang di rundown apa sih ngomongnya? Pokoknya di jadwal kegiatannya itu udah nggak ada lagi kegiatan. Jadi buat para peserta dibebaskan mau kemana saja asalkan tidak meninggalkan area perkemahan. Ya sudah, saya pun sambil nyari-nyari angin gitu ya, angin yang segar, saya pun keliling-keliling. Takut juga ada anak-anak yang keluar dari area perkemahan gitu, sambil memperhatikan teman-teman yang lain. Peserta, maksud saya, sambil memperhatikan peserta. Pas ada lagi di jalan sekitar 100-200 meter dari lokasi perkemahan, saya ketemu sama Rian. Lah, dalam hati saya ya, lah kok si Rian di sini bukannya diem di posko gitu. Ya udah deh, saya panggil dari jauh, Rian. Karena dia yang pakai jaket warna abu-abu kalau nggak salah, ya warna abu-abu. Saya tahu jaket dia gitu, karena kan kita teman akrab. Jadi mana mungkin saya nggak tahu gitu. Saya juga yakin itu pasti dia, makanya saya panggil, Rian. Dia nengok saya, ya otomatis saya samperin. Terus saya ngomong, Yan, lu bukannya diem aja di posko, udah gak usah maksain, biar gue aja sama teman-teman yang ngawas. Lagi pula acara udah beres kok, tenang aja. Dia nggak ngejawab kan. Ya udah deh, saya ajak duduk gitu. Saya ajak duduk, kita ngobrol ini itu. Sebenarnya lebih pasif sih si Rian ini waktu itu. Jadi saya yang lebih banyak bicara. Dia cuman ngelirik ke saya, geleng-geleng, terus cuman iya jawab enggak gitu. Terus pas beres cerita, saya pun inisiatif kan. Karena ngelihat wajahnya juga yang agak pucat, terus saya tawarin, Yan, mau minuman gak? Gue beliin minuman nih. Dia ngelihat ke saya. Ya udah, terus saya langsung bilang, ya udah gue beliin Energen, oke? Lu tungguin sini ya. Udah itu berangkatlah saya ke tempat jualan gitu. Jadi karena tempat jualan ini sama tenda-tenda ini berdekatan ya, dan juga posisi saya ke tenda dan tempat jajan ini juga lumayan jauh, sekitar 200 meter. Jadi saya jalanlah ke sana yang agak jauh. Beli minuman, dapat 2. Pas sudah dapat, mau balik lagi ke tempat si Rian tadi, saya ketemu sama 2 orang dari seksi kesehatan. Namanya itu Firdaus sama Anita.
Terus saya panggil, Daus, gimana? Di posko banyak yang sakit gak? Terus dia jawab, enggak Jay, enggak terlalu banyak, ada sekitar 3 orang malah, kata dia. Oh yaudah deh, syukur. Terus lu mau kemana ini? Ini Jay mau ngiter, mau ngontrol, takutnya ada anak-anak peserta lain yang sakit. Oh yaudah, oke. Karena dia ngelihat saya bawa minuman 2 gelas, dia nanya, Jay lu mau kemana? Ini mau nganterin ini minuman ke Sirian. Oh yaudah ya, gue lanjut, kata dia. Oke. Saya langsung ke tempat Sirian lagi. Pas saya sendok itu es ke mulut, nyut. Enggak, maksud saya pas saya ke tempat Sirian lagi, saya celingak-celinguk gitu. Lah, kok Sirian gak ada? Saya lihat ke arah tenda, dia gak ada gitu. Saya pikir dia juga balik lagi kali ya ke posko kesehatan gitu. Ya udah deh, saya cari di posko kesehatan, saya susul. Pas udah di posko kesehatan, karena di situ juga ada yang jaga. Yang jaga itu teman saya namanya Aji. Terus saya tanya deh ke Aji, Ji, Sirian ada di dalam posko kesehatan. Terus dia jawab, Rian Agustian kan. Oh iya, saya kasih tahu lagi. Jadi di teman-teman saya itu ada yang namanya double gitu. Nah, termasuk si Rian ini. Jadi si Rian ini ada yang namanya Rian Permana, ada Rian Agustian. Kalau teman saya yang akrab ini, yang seksi acara, namanya Rian Permana. Kalau yang satu lagi Rian Agustian, dia sebagai seksi dokumentasi. Terus pas saya tanya, ada si Rian gak? Dia nanya balik, Rian Agustian. Terus saya bilang Rian Permana. Terus pas saya bilang Rian Permana, dia ngelihat ke tenda sambil celingak-celinguk, sambil kayak yang bingung. Terus ngelihat lagi ke saya, Rian Agustian atau Rian Permana, kata dia. Terus saya bilang Rian Permana. Lah, dia mah udah pulang, Jay. Dari tadi sore juga udah pulang jam 4:30 pas lagi kegiatan. Diantarin sama si Angga. Saya pas dari situ ngedenger katanya dia udah pulang jam 4:30. Saya langsung kaget kan. Yang bener. Lah iya, tadi tanya sama si Angga. Tuh. Si Angga tanya sama si Angga tuh. Karena si Angga juga, saya belum ngelihat lagi si Angga kan ya, jadi nggak bisa nanya langsung. Udah itu saya kaget lah masa iya gitu si Rian pulang, padahal tadi dia duduk sama saya ngobrol gitu, sempat saya mau beliin minuman gitu. Emang kenapa Jay, kata dia. Saya jawab nggak apa-apa. Terus saya langsung duduk deh di sampingnya si Aji ini. Saya yang bawa minuman 2, saya kasih 1 ke si Aji. Ini Ji buat lo. Asik, makasih ya Jay. Ini apaan ini? Energen, kata saya. Oke, makasih ya. Ya. Lu ngapain tadi nanyain si Rian? Dia udah balik tadi jam 4:30. Soalnya dia kelihatannya kacau banget dah, kasihan. Jadi disuruh pulang gitu sama pembina. Oh gitu ya. Saya yang sambil kaget gitu. Padahal kan tadi dia lagi duduk sama saya tadi. Masa tiba-tiba udah pulang gitu. Aneh banget. Karena dia makin penasaran, si Aji ini nanya, emang kenapa Jay gitu. Udah cerita aja apa. Saya ceritain deh gitu. Asalkan jangan bilang ke siapa-siapa lah, kata saya. Ya udah saya ceritain. Nah, singkat cerita, kegiatan beres. Hari ketiga kita pulang. Pas udah pulang, saya langsung lah ngejenguk ke tempatnya Sirian, ke rumahnya Sirian. Terus pas udah sampai rumah, saya nanya kabarnya gimana, udah baikan belum? Katanya udah mendingan. Pas saya tanya lagi, Yan, kemarin pulang dari kemah jam berapa?
Dia bilang jam 4:30 Jay kalau nggak salah, kata dia. Diantarin sama si Angga. Oh, jam 4:30. Oke deh, nggak apa-apa. Terus dia bilang, iya Jay, soalnya kemarin pusing banget pala gue, jadi ya sorry ya nggak bisa bantu, kata dia. Iya nggak apa-apa, tenang aja. Saya yang pura-pura antara kaget, bingung sama pokoknya campur aduk gitu. Berarti tadi yang kemarin malam saya lihat itu bukan Rian ya, berarti cuman miripannya doang. Cloning. Ya udah deh, dari itu saya pulang dan tamat. Oke deh teman-teman, segitu aja dulu. Gimana? Bisa tidur malam ini? Oh ya, sebelum saya tutup, saya ingin memberitahu sesuatu, bahwa cerita yang saya sampaikan tadi hanyalah karangan saya semata. Jadi ini bukan kisah nyata, kisah asli dari saya ataupun teman-teman saya, karena ini hanyalah cerita karangan saya. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak jelas pada saat cerita ataupun menyampaikan cerita. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya bisa memberikan hiburan bagi teman-teman yang lain. Oke, jangan lupa di-share. Dan terima kasih. Bye-bye.